Jadi gue tuh dulu pernah mau pentas cosplay bertiga sama temen gue. Aduh, lu bisa gak sih? Gue lagi ngomong baik sama lu gak usah. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya yang ada di sini. Hari ini gue tidak sendiri dan hari ini gue tidak bersama orang Dajjal. Nah, lihat siapa orang ini? Ya, yang lo bilang semuanya gue mirip. Kak, aku mirip Bang Rafael. Kak, lu siapanya Bang Rafael? Ini babu gue, guys. Kenapa? Gay. Nggak ada, kita emang mirip banget ya. Coba dulu pas kacamatanya dong, Cap. Mirip sih aja. Coba dia. Kan lu adek gue. Tapi gue tuh tidak menyangka semirip itu gitu loh, karena gue pikir mata gue kan belok ya. Tapi kalau kayak gini mirip anjing. Ya sih. Makanya kayak gue tuh bingung loh, orang kok bisa kayak nggak kenal gue tiba-tiba bilang loh, kok itu kayak Rafael? Kayak apakah muka saya sangat Rafael? Iya sih. Tapi kalau kita kayak ketawa, kalau kita senyum emang mirip. Kayak cara ketawa Phil tuh mirip gitu loh. Lu bayangin aja ya, gue habis capek-capek kemarin habis dari GH, lagi sibuk banget sampai begadang sampai subuh. Balik-balik, dia minta record, gue baru bangun cok. Dia minta record. Hah, gue minta record tadi jam 2 siang anjay. Kayak gue tuh memikirkan waktu untuk record sama dia tuh 2 minggu guys. Tadi tuh gue mau ngajak record dari minggu-minggu lalu. Memang gue pikir kayak anjing, ini orang tuh sibuk banget. Ya pokoknya gitu, jadi hari ini spesial banget. Gue mau buat video ini untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Jadi setelah ini jangan nanya lagi. Tapi sebelum pertanyaan ini, jadi gue mau bikin ini dulu. Jadi ini adalah, ini kertas yang gue gulung-gulung ini adalah pertanyaan yang dari gue. Jadi kita bakal randomly pick, nanti Rafael dan gue harus menjawab. Ya nanti setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kertas-kertas ini, baru kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Ya, lu bacaan. Hal bodoh yang lu ingat dari saudara lu. Hal paling bodoh ya. Dan hampir membahayakan nyawanya dia. Itu bawa mobil 100 km dari Jakarta ke Banten. Pakai mobil yang ternyata setirnya itu rusak guys. Karena nih anak kan nggak pernah ngecekin mobilnya. Jadi dia punya mobil tuh nggak pernah di servis, nggak pernah di maintain, nggak pernah dilihatin lah kondisinya gimana. Itu setir bentar lagi coplok, itu dia di jalan di tol udah nggak bisa ngendaliin bannya lagi, setirnya udah nggak fungsi lagi. Itu bahaya dan bodoh banget sumpah. Dia selamat sampai tujuan dan itu ketawanya pas kita baru bawa ke bengkel gitu. Enggak, jadi ketahuannya tuh pas mau parkir. Lah, copotnya pas di parkiran. Beneran copot? Bukan, enggak, bannya tuh jadi gini. Jadi ketahuannya tuh pas gue mau parkir kan, parkir mundur kan. Nah pas parkir mundur, bannya tuh begini aja, kayak gini. Jadi nggak bisa mundur. Jadi emang ternyata di jalan itu udah patah. Itu untung aja dia bisa diselamatkan. Itu The power of doa. Oke, kalau hal bodoh yang gue ingat dari dia, si kampret ini dulu tuh pernah pas kecil banget, umur berapa di sih? sini nggak sih? Iya, dia tuh pernah pakai baju Spider-Man. Di mana sih lupa gue? Iya kan baju Spider-Man ya? Iya baju Spider-Man. Jadi dia menganggap kalau dia udah pakai baju Spider-Man, dia tuh bisa terbang seperti Spider-Man gitu. Namanya anak kecil. Abis katanya dia loncat dari... Pokoknya di depan rumah ada tumpukan galon. Nah loncat dari tumpukan galon. Terus habis itu jatuh, pipi gua kebesot paku. Lu pasti ingat itu? Enggak ingat sebenarnya mah, cuman gara-gara diceritain terus jadi ingat ceritanya. Momen paling berkesan sama saudara lu? Gue momen paling berkesan itu pas dulu. Ini gue lagi kasmarannya dulu ya. Jadi zaman pas SMA ada satu teman gue lah yang kayak apa ya? Gue suka sama dia. Gue suka sama dia tuh kayak mikir-mikir kayak kenapa ya? Kok bisa gue suka sama dia? Padahal dekat sekalipun enggak. Tapi kok bisa jatuh hati gitu loh. Dengan apa ya? Dengan pedenya dia ngomong gini. Gak usah sebenarnya lu suka orang dengan alasan. Karena kalau lu suka orang tanpa alasan,
tidak ada alasan untuk lu untuk meninggalkan orang tersebut. Wih, lu bayangin seorang Tiara yang brengsek begini ngomong begitu. Jadi contoh begini, gue suka sama dia karena dia baik. Oh berarti kalau misalnya dia udah nggak baik, berarti gue nggak suka sama dia lagi dong. Gitu. Nah maksudnya gitu loh. Ya mungkin ada beberapa makna yang kayaknya ya nggak begitu juga sih. Cuma maksudnya itu salah satu lain yang bagus. Jujurnya gue gak inget ya, dia tuh sering banget kayak bilang kayak lu tuh pernah ngomong gini, tapi gue tuh gak inget anjir. Karena gue tuh kalau misalnya gue lagi bijak, itu hanya di satu waktu, bulan depannya udah enggak. Kalau gue momen yang paling berkesan buat gue dari dia, jadi gue tuh dulu pernah mau pentas cosplay bertiga sama temen gue. Aduh. Tapi ternyata pas hari hanya temen gue yang satu itu berhalangan hadir, sedangkan pentasnya tinggal beberapa jam lagi. Akhirnya gue meminta dia untuk menggantikan teman gue itu, jadi dia cosplay guys. Gue malunya setengah mati, make upnya seadanya, nggak niat sama sekali. Gue setelah itu, setelah eventnya, setelah manggung, lu bayangin manggung, dansa, gue inget banget cosplaynya apa? Cosplay, lu cari karakternya, Sebastian dari Black Butler. Gue cosplay jadi itu, aduh, parah banget, orang-orang sampai ngetawain gue. Setelah itu gue nggak betah pakai wig. Gue lempar wignya, gue kasih ke Tiara, gue langsung gerah, gue buka jasnya segala macam. Pokoknya gue bener-bener itu cuma kemeja doang. Tapi salahnya tuh dia tuh mau aja gitu loh, dipaksa sama gue. Karena kan maksudnya tuh sebenci-bencinya dia, setidaknya dia tuh masih mau menolong gue guys, sampai dia bener-bener pentas di atas panggung dengan koreo yang bahkan dia pun gak inget koreonya. Ya, makanan dan minuman favorit saudara lu. Minuman ya, gampang banget anjir. Matcha green tea. Dia kalau misalnya kemana-mana, mau itu ke tempat minuman manapun ya, kopi manapun, kalian sebut deh ya merek-mereknya yang ada Starbucks segala macam, pasti pesennya matcha green tea. Gue nggak ngerti kenapa. Enak Matcha aja. green tea. Terus makanan favorit, dia apa aja dimakan. Biasanya sih suka makanan Jepang ya, sama Chinese food. Sushi dia suka. Apalagi sushi yang mentah-mentah ya, yang kayak salmonnya salmon mentah gitu itu. Nah dia suka tuh. Sebenarnya yang paling gue suka tuh Chinese food sama makanan Sunda guys. Ah itu mah jangan ditanya. Makanan Sunda yang pokoknya yang kayak sayur asam. Udang kesukaan dia no, udang anjir. Udang gue suka, iya. Udang saus tiram. Itu gue suka. Yang kalau yang masak emak gue, gitu. Kalau dia minuman favorit pasti kopi. Iya, itu udah pasti. Di mana-mana pasti kopi. Dia Itu addicted banget sama kopi. Teman favorit hidup. Nah kalau makanan nggak ada spesifik, dia apa aja juga dimakan. Emang? Pokoknya makanan favorit dia adalah makanan yang dia makan kalau dia lapar. Nah, Iya, emang gue apa aja dimakan selama nggak beracun. dia lebih parah dari gue, maksudnya bener-bener yang kayak apapun dimakan gitu. Kalau gue tuh kadang kan, kalau cewek kan suka mut-mutan ya kadang. Kalau lagi dapetnya tuh ada aja gitu yang kayak nggak mau dimakan gitu. Makanannya tuh gue tuh nggak suka makanan yang terlalu berbau kayak yang masak kayak misalkan daging Biryani. kambing. Iya. Oh, Terlalu kayak nyengat gitu gue nggak suka. gue justru gue menghargai cita rasa makanan. Cita rasa ya udah, tapi kalau enak. Kalau bau banget tuh gue nggak bisa, jadi apalagi yang baunya tuh masih amis gitu. Ya kalau misalkan bau amis, bau pesing yang kayak misalkan daging lu masak terus masaknya nggak matang terus masih bau enak juga, gue juga nggak suka. Tapi ati ampela lu suka gak? Oh, hati ampela gue nggak suka. Sama. Dari dulu. Gue nggak suka jeroan gue benci banget. Jeroan gue nggak kita tahu nggak kenapa. suka. Apalagi ati ampela gue nggak bisa tolerir, itu rasanya benar-benar. Usus masih bisa. Usus Iya, sate yang usus. kering itu, tahu kan yang dijadiin sate yang itu masih bisa, itu masih enak. Soalnya rasanya rada kayak kulit. Nah, sisanya udah skip. Destinasi liburan yang paling lu suka, destinasi liburan keluarga yang paling lu suka. Kan kita kan sering pergi-pergi kan kalau lagi libur sekolah. Lu paling suka kemana? Gue paling suka waktu itu ke Bajo, ke gunung gitu loh. Terus habis itu nginepnya di laut. Gue suka yang alam-alam gitu. Maksudnya sesuatu yang nggak gue bisa temukan kalau gue lagi di rumah aja gitu loh, atau enggak lagi di kampung halaman aja. Maksudnya kalau misalkan liburan kayak ke kota ya iyalah kota ngeliat apa sih bangunan gitu kan. Tapi kalau misalkan lu nginepnya di laut, di perahu, terus mengunjungi pulau ini pulau itu, lu berasa Minecraft in real life gila. Gue sampai waktu itu lagi jalan pulang dari Pulau Komodo, itu bener-bener kita tuh di kapal ngelewatin tengah-tengah yang kanan kirinya tuh bener-bener pulau kosong, gak ada bangunan apa-apa, bener-bener hutan. Tengah-tengah itu langsung laut lepas gitu. Gue makan di situ sambil makan nasi goreng sama semangka, gue inget banget guanya semangka. Gue di atas, di paling depan udah kayak Luffy One Piece,
gue merasakan angin, dan gue dalam hati merasakan jadi ini yang dirasakan oleh Luvia. Ada wibu, lari ada wibu. Aneh. Emang, Itu kapan? Yang di Bajo? abis dari Pulau Komodo. Tapi maksudnya gue tuh bener-bener kalau misalnya di Bern tuh pengen merasakan alamnya gitu loh. Jadi sampai kayak this is the feel of adventure gitu loh. Inilah rasanya alam. Rada ini ya, rada cheesy banget ya anjingnya, cuman ya begitulah. Oh, waktu pulang dari Komodo gue sakit soalnya, jadi gue nggak tahu. Oh iya, dia sakit. Gue masuk angin aja. Orang ya kalau bisa berenang kan suka pakai yang baju singlet gitu kan. Mungkin gampang banget Santai. sakit kalau misalnya jalan-jalan. Gak tahu anjir, masalahnya itu kan gue kan emang pakai ya masa ke pantai men, pasti lu pakai baju yang kayak singlet atau gue pakai baju renang kan. Gue masuk angin anjir. Ya, inilah aku remaja jompo. Jadi gue tuh nggak ngerti kalau yang bule-bule pakai bikini kok bisa masuk angin. Anjir jelek banget cowok sih gue. Udah. Nah, lu apa? Kalau gue pasti ke pantai, apapun yang penting gue ke pantai. Kan gue kan emang suka banget laut kan, jadi gue tuh suka banget. Kayak kita kan sering diving, snorkeling gitu kan. Iya. Dan gue tuh suka banget kalau misalkan nyelam ke laut. Orang kan suka kayak takut kedalaman gitu. Nah gue tuh suka karena gue parno ngeliatin nih yang gelap-gelap yang kayak di ujung air tuh nggak tahu ada apanya. Gue Iya. parno. Tapi gue tuh suka anjir, nggak tahu kenapa. Jadi gue tuh setiap kali misalkan kalau dia kan sukanya kan yang pemandangannya, yang gunung-gunungnya gitu. Nah kalau gue tuh nyampe di kapal langsung nyebur. Dia suka banget diving. Tapi gue tuh orang yang tipenya punya thalassofobia kan namanya kalau nggak salah. Iya. Ya tapi kalau misalnya nyebur diving gue suka gitu loh. Cuman kalau misalnya disuruh kayak ayo kayak kita ke tempat, kita ke bawah terus ngeliat tempat yang dalam, yang palung dalam, skip deh. Gue berenang jago. Nggak tahu kenapa dari dulu emang gue suka banget. Sekarang kan emang dari kecil kan kita sering diving kan. Nah jadi gue tuh emang suka nyelam gitu, suka melihat laut gitu. Yang paling lu suka dan paling lu benci dari saudara lu? Yang paling gue suka itu dia banyak bener-bener knowledgeable gitu loh, update terus. Intinya gini, yang enak diajak jadi teman curhat karena dia selalu bisa. Lu bisa gak sih? Gue lagi ngomong baik sama lu gak usah. Dia jadi teman curhat tuh enak. Dia kalau misalkan apa-apa tuh dia selalu tahu, maksudnya dia tahu nasihat-nasihat yang bagus. Dia juga kalau misalkan diajakin ngobrol apapun itu topiknya kayak tahu aja, selalu aja tahu, ada aja dia tahu mau itu soal politik, mau itu soal apa pendidikan segala macam, dia selalu tahu itu. Yang paling gue nggak suka adalah ketusnya dia. Parah. Ketusnya dia kalau misalkan lagi kesel, dia tuh tipe orang yang kalau misalkan sama keluarga tuh nggak bisa nyembunyiin perasaannya. Jadi kalau misalkan kesel, mungkin kalau sama teman-temannya sama di luar tuh mungkin dia sembunyiin ya. Tapi kalau misalkan sama keluarga itu bener-bener yang kayak bener-bener diliatin lagi keselnya tuh bener-bener ketusnya bencinya sebenci-bencinya yang nggak bisa diajak ngomong sama sekali gitu loh. Dan kalau misalnya lagi begitu dia biasanya orang yang kayak kurang care sama sekitar karena kan lagi keselnya itu, lagi murungnya itu. Gue kadang suka kesel ngeliatin dia. Tapi jujur kalau ke mama papa masih enggak. Kalau dulu ya sering. Kalau sekarang gue ke mama papa nggak gitu. Tapi kalau ke dia tuh ada pelampiasan gue guys. Jadi kalau gue lagi kesal sama apapun, kalau ke dia ngajak ngobrol nggak bakal gue tanggepin. Nah kalau gue yang gue suka dari dia tuh talented dari dulu anaknya. Dia tuh talented banget. Tapi maksudnya gini loh, maksudnya dari dulu walaupun lo nggak suka, tapi kalau lo disuruh lo tuh pasti tekunin gitu loh. Kayak nih kita tuh kan mulai ngegambar bareng, belajarnya bareng kan. Tapi yang jago lo, karena gue tuh kan orang bosenan. Nah terus apa yang kayak bisa kayak main musik duluan. Padahal main musik juga kan kita belajarnya bareng tuh. Tapi lu yang bisa gitu loh. Jadi kayak banyak hal tuh yang kita belajar bareng. Tapi akhirnya dia tuh bisa karena dia tuh orang ditekunin. Kalau gue tuh orangnya tuh bosenan. Jadi misalkan mulai apa, bosan gue langsung pindah gitu kan. Nah gitu yang gue suka dari dia tuh dia orangnya tekun. Makanya kayak bisa jago gambar sejago ini tuh dia ya itu gara-gara dia banyak latihan kan. Satu hal tapi apa? Asalkan hal jago yang gue suka, gue pasti tekunin. Nah iya gitu. Nah gue tuh sebenarnya juga suka gitu. Gue suka gambar tapi gue tuh gampang jenuh. Kayak gue tuh nggak suka sesuatu hal yang terlalu berulang. Sih ya. Kalau dia kan kayak lu kan dari yang bergambar kayak dari tradisional sampai ke digital pun lu tekunin kan. Itu padahal kita mulai bareng guys gitu. Karena gue tuh orangnya sukanya tuh yang berasap berusuk gitu loh. Dia tuh dari dulu tuh emang lebih kalem dari gue orangnya.
dia tuh lebih suka yang kayak menghabiskan waktu sama diri dia ngelatih Ah. apa gitu. Kalau gue kan orangnya kan aktif kan, Nah, gue lebih suka kalau kayak misalkan sama ada yang orang nggak gitu. suka, kayaknya gue tahu salah satunya apa. Apa? Cara ngomong gue yang terlalu belak-belakan. Itu salah Iya, satunya. dulu jadi dia tuh dulu lebih parah guys. Dia tuh kalau misalkan ngomong tuh nggak bisa sugar coating anjing nih orang. Kalian tau sugar coating gak sih? Kayak yang dilembut-lembutin iya, lah, dibagus-bagusin gitu. dibagus- Walaupun lu dibagusin. tahu kayak nih orang goblok tapi kayak dia lu bilang kayak nggak kok lu tuh bukan goblok tapi lu tuh kurang pintar gitu loh. Nah itu sugar coating. Kalau dia tuh enggak, dia tuh bisa kayak emang lu tuh goblok gitu. Dia tuh bisa kayak gitu guys, kayak nggak dibagus-bagusin ngomongnya. Dan sampai sekarang dia tuh kalau misalkan apa ngasih komentar ke orang, ini gue yakin anak-anak brutal juga merasakan nih, yang ikut Vivan Iya. yang setiap kali recording pasti dimarahin terus kan sama dia. Nah itu. Iya kok emang. Selain itu apa lagi? Kalau Apa itu gue juga nyadar sebenarnya. Mungkin time management dia masih kurang. Oh dan dia tuh kalau misalkan udah suka sama sesuatu hal nggak bisa diganggu. Emang. Kayak dia tuh bener-bener dunia sendiri gitu loh. Kalau gue kan misalkan gue diminta bantuan sama orang lain tuh gue tuh masih bisa gitu loh. Kalau dia tuh nggak anjir. Kalau dia tuh kalau lagi fokus satu hal ya diganggu pasti dia marah anjir. Emang. Nggak bisa jadi makanya gue tuh kalau bisa mau minta bantuan dia baru besok bantuin. Makanya kayak gue record sama dia pun juga mencari waktu yang pas. Karena biasanya di luar dari jam-jam kayak gini kita tuh pasti berantem. Ya, makanya gue bisa ngegambar. Asu. Kata-kata saudara lu yang lu ingat sampai sekarang. Tadi Yang lain kan gue banyak ngomong. Oh, Kan gue kan pinter ngomong. ada lagi satu lagi itu Apa? yang dia pas ngomong, lu jangan mau punya tujuan untuk menyenangkan orang lain. Karena segimanapun sesempurnanya pun lu ya, bahkan yang kayak Tuhan yang sempurna aja itu masih banyak yang benci, apalagi kita manusia biasa. Wih, Gue gak ingat seperti biasa. Gue ngomong gitu. dia ngomong gitu. Tapi kalau gue kata-kata yang sama tapi dari dia keluarnya. Jadi waktu itu pernah ada suatu, ini udah kejadian lama banget sih ya. Waktu gue masih kuliah, pokoknya gue tuh ada sempet kayak gue tuh terpuruk banget. Ya ada gue kena musibah lah gitu. Gue kena musibah yang sampai gue tuh bener-bener yang kayak stres parah. Nah di apartemen kan kita kan waktu itu udah tinggal berdua kan. Nah waktu itu cuma ada dia doang gitu. Jadi pas banget pas gue kena musibah itu dia pulang. Lu pulang kuliah kalau nggak salah. Oh, waktu yang itu. itu. Iya, terus gue kan nangis-nangis kan, gue nangis-nangis, cuma ada lu doang. Tapi hari itu gue bener-bener parah banget musibahnya, jadi kayak gue sampai breakdown. ya bener-bener breakdown, gue sampai meluk dia, kayak sampai yang parah banget kan, yang sampai lu marahin gue pun gue bodo amat gitu loh, kayak ya udah yang penting gue lagi butuh seseorang gitu. Nah dia tuh ngomong hal yang sama kayak gitu, yang kayak gak usah terlalu dipeduliin, kayak lu cuman manusia, kayak Tuhan yang sempurna aja masih banyak yang gak suka, masih banyak yang gak percaya, gimana lu gitu. Oh, itu dari dia padahal. Iya, Dari tapi dia gua balik nggak ke ingat. gua pas dia lagi terpuruk, gua Nah. ngomongnya sama. Nah dia ngomong yang sama tuh, Gila, hidup kita drama banget ya. Momen paling ngeselin sama saudara lu. momen yang paling lu Dia tuh kalau misalnya lagi debat sama dia ya, nggak pernah bisa kayak mau ngalah. Lu kayak kalau misalnya debat sama dia udah kayak debat sama pengacara, sumpah. Kayak keselnya tuh ngeselin yang bisa Kapan? sampai bikin kapanpun itu tiap kali Oh. kalau misalnya lagi debat gitu loh, tiap kali lagi kalau misalnya lagi ada sesuatu yang didebatin kayak kadang suka greget sama dia. Kesel gitu loh, mulutnya bisa comel secomel-comelnya, apa sih berisik-beриsiknya, dan gak mau kalah, udah kayak bener-bener ngomong sama pengacara. Gue udah kadang suka udah angkat tangan dan ngela napas sendiri. Tapi argumen mana yang paling lu kayak lu inget banget gitu sama gue? Aduh, kebanyakan ini nggak ingat. Maksudnya sebenarnya begini tuh sebenarnya hal-hal sepele yang akhirnya kita debatin yang akhirnya berantem dan kesel gitu loh, saling kesal satu sama lain. Cuman itu dia tuh kalau misalkan bahkan bokap nyokap gue pun mengakui kalau misalnya si Tiara itu kagak ada mau kalahnya kalau ngomong, udah kayak pengacara. Tapi gue ada satu yang gue ingat perdebatan sama lu, itu sampai gue nangis. Apaan tuh? Yang jadi kita kan tinggal berdua guys. Nah tapi yang beres-beres tuh cuma gue doang. Dia tuh orangnya tuh kalau misalnya udah sibuk ya tadi gue bilang nggak bisa tuh disuruh kayak beresin ini beresin itu, susah kan. Nah ada satu di mana emak gue tuh
marah ke kita gara-gara apartemen berantakan waktu itu. Terus gue bilang kan ke emak gue, ya gimana nggak berantakan, orang gue doang yang bersihin, dia ngeberantakin. Terus dia nggak terima tuh, terus dia marah-marah. Gue marahin balik, gue sampai teriak-teriak, gue goblok. Oh iya, gue inget Gue itu. nangis kan, sampai gue nangis. Tapi akhirnya gue menghargai gue diem. Iya, abis itu karena guanya udah kelewat emosi, karena waktu itu emang parah banget gitu loh. Maksudnya lu salah gitu loh, diem. Akhirnya dia diem kan. Terus gue diemin, akhirnya dia minta maaf. Itu yang paling gue inget sih sampai sekarang. Karena biasanya sedebat-debatnya kita, gue tuh gak pernah sampai nangis. Tapi itu tuh parah banget gitu loh, sampai akhirnya gue harus kayak gitu. Itulah alasan kenapa gue pindah. Iya namanya, ya persaudaraan. Tipe cewek idaman Rafael. Nah ini yang gue juga nggak tahu sebenarnya. Hel, kamu lagi di mana? Main. Oh, Rafael pilih Azri atau Malik? Akan kunikahkan keduanya.